modul mentah. Teknologi dan moderasi beragama. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga modul teknologi dan moderasi beragama ini dapat disusun dan diterbitkan. Modul ini hadir sebagai salah satu upaya konkret Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BMBPSDM, dalam mendukung penguatan moderasi beragama di Indonesia, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam mendukung keberlangsungan moderasi beragama. Oleh karena itu, kami merasa penting untuk memberikan panduan praktis yang mampu menjawab tantangan zaman, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan paham ekstremisme, sekaligus mengoptimalkan peran media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan perdamaian sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini, terutama kepada tim penulis yang telah bekerja keras menyusun konten berbasis kebijakan BMBPSDM yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga modul ini dapat menjadi panduan bermanfaat bagi seluruh peserta pelatihan dan masyarakat luas dalam memanfaatkan teknologi secara bijak untuk mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis dan moderat. Akhirnya, besar harapan kami agar modul ini dapat menjadi alat strategis untuk mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dalam membangun bangsa yang damai dan beradab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai setiap langkah kita dalam berkhidmat kepada umat dan bangsa. Jakarta, 3 Desember 2024. Profesor Dr. Suyitno, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tim penulis modul teknologi dan moderasi beragama yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam menyusun modul ini. Karya ini bukan sekadar panduan teknis, melainkan juga refleksi dari visi besar moderasi beragama yang berbasis pada nilai-nilai universal Al-Quran dan hadis. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan modul ini, baik dari lingkungan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BMBPSDM, maupun mitra terkait. Kolaborasi yang harmonis ini menjadi wujud nyata dari semangat kebersamaan yang menjadi inti dari moderasi beragama. Kami berharap, modul ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para peserta untuk mempraktikkan moderasi beragama secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semoga usaha ini menjadi amal jariah yang terus mengalirkan manfaat bagi umat dan bangsa. Terima kasih atas segala dedikasi dan kontribusi yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah kita bersama. Profesor Dr. Suyitno, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kandungan Islam dalam modul. Sebagai modul yang berlandaskan nilai-nilai Islam, teknologi dan moderasi beragama ini mengacu pada berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang relevan dengan tema moderasi beragama dan pemanfaatan teknologi. Beberapa rujukan utama di antaranya. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini mengajarkan pentingnya tabayun, klarifikasi, sebagai landasan literasi digital untuk mendeteksi hoaks dan ujaran kebencian. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ayat ini menjadi pedoman dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi melalui kampanye online dengan pendekatan bijaksana dan penuh toleransi.
Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji zarah dari kesombongan. Muslim. Hadis ini menegaskan pentingnya rendah hati dan saling menghormati dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nilai-nilai ukhuwah. Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathaniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Nilai-nilai ini menjadi dasar penting dalam membangun persaudaraan dan kedamaian di masyarakat melalui teknologi digital. Dengan mengintegrasikan ajaran Al-Quran dan hadis, modul ini memberikan panduan praktis dan spiritual bagi pengguna agar teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung dakwah yang moderat, damai, dan penuh hikmah. Kami yakin bahwa penggunaan teknologi dengan nilai-nilai Islam yang benar dapat menjadi solusi atas tantangan ekstremisme, ujaran kebencian, dan konflik yang sering terjadi di dunia maya. Mari kita manfaatkan modul ini sebagai pedoman dalam menyebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin di era digital. Profesor Dr. Suyitno, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berikut adalah lanjutan dan pengembangan daftar isi untuk modul 5, Teknologi dan Moderasi Beragama. Pendahuluan. 1. Peran teknologi dalam menyebarkan moderasi beragama. 2. Tantangan, hoaks, ujaran kebencian, dan paham ekstremisme. 3. Tujuan modul. Materi pembelajaran. 1. Pemanfaatan media sosial. 1. Apa itu media sosial? 1. Peran media sosial dalam moderasi beragama. 1. 3 contoh aktual dan praktik yang dapat dilakukan. 2. Literasi digital. 1. Definisi literasi digital. 2. Pentingnya literasi digital dalam moderasi beragama. 2. Cara mendeteksi hoaks dan praktik cek fakta. 3. Kampanye online moderasi beragama. 3. Definisi dan tujuan kampanye online. 3. Langkah-langkah membuat kampanye. 3. Contoh aktual dan praktik mendesain kampanye. 4. Etika bermedia di era digital. 4. Prinsip etika digital dalam Islam. 4. Menghindari penyebaran informasi negatif. 4. Membangun komunitas maya yang positif. 5. Studi kasus dan latihan praktis. 5. Kasus nyata. Kampanye damai di dunia maya. 5. Analisis kesuksesan kampanye. 5. Tugas peserta untuk mengembangkan kampanye serupa. 6. Kolaborasi antar komunitas berbasis teknologi. 6. Pentingnya kolaborasi untuk moderasi beragama. 6. Contoh proyek kolaboratif digital. 6. Panduan membentuk aliansi digital untuk moderasi. Penutup. 1. Kesimpulan, teknologi sebagai alat untuk moderasi beragama. 2. Refleksi dan tindakan nyata. Lampiran. 1. Panduan teknis, cara membuat kampanye di media sosial. 2. Daftar aplikasi dan tools pendukung kampanye moderasi. 3. Daftar bacaan dan referensi tambahan. Daftar istilah. 1. Moderasi beragama. 2. Hoaks. 3. Literasi digital. 4. Kampanye online. 5. Hashtag. Kata penutup. Mengajak peserta untuk menggunakan teknologi sebagai media dakwah yang bijak dan strategis,
mendukung terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Semoga daftar isi ini memenuhi kebutuhan Anda untuk pengembangan modul. Apakah ada yang perlu ditambahkan lagi? Berikut daftar 6 pokok bahasan dan subpokok bahasannya yang disusun secara berurutan. Peran teknologi dalam moderasi beragama. 1. Definisi dan konsep moderasi beragama. 1. Pentingnya teknologi dalam menyebarkan nilai moderasi. 1. Contoh penggunaan teknologi dalam moderasi beragama. Tantangan digital dalam moderasi beragama. 2. Hoaks dan penyebaran informasi palsu. 2. Ujaran kebencian dan polarisasi di media sosial. 2. Ekstremisme dan radikalisme di dunia maya. Literasi digital untuk moderasi beragama. 3. Pengertian dan tujuan literasi digital. 3. Cara meningkatkan literasi digital bagi masyarakat. 3. Praktik tabayun dan cek fakta di era digital. Media sosial sebagai alat dakwah moderat. 4. Jenis-jenis media sosial dan fungsinya. 4. Strategi dakwah di media sosial yang efektif. 4. Contoh kampanye moderasi beragama yang sukses. Desain dan pelaksanaan kampanye moderasi beragama. 5. Langkah-langkah membuat kampanye online. 5. Merancang pesan moderasi yang menarik. 5. Memonitor dan mengevaluasi dampak kampanye. Kolaborasi digital untuk moderasi beragama. 6. Kolaborasi antar komunitas di dunia maya. 6. Proyek kolaboratif untuk memperkuat moderasi. 6. Membangun aliansi digital berbasis nilai kebersamaan. Apakah susunan ini sesuai dengan kebutuhan Anda, atau ada yang perlu diperbaiki? Peran teknologi dalam moderasi beragama. Teknologi memiliki potensi besar untuk mendukung penyebaran nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat modern. Dalam Islam, prinsip moderasi tercermin dalam konsep umatan wasathan, yaitu umat yang adil, seimbang, dan toleran. Dengan kecepatan dan jangkauan luas, teknologi digital memberikan peluang untuk menyampaikan pesan moderasi secara efektif kepada audiens global. Teori komunikasi digital menjelaskan bagaimana teknologi memungkinkan pembentukan ruang publik virtual, di mana diskusi tentang nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dapat dilakukan tanpa batas geografis. Contohnya adalah penyebaran konten moderasi melalui platform seperti Instagram dan YouTube, di mana pemimpin agama dan komunitas menciptakan video edukatif yang mempromosikan nilai-nilai kebersamaan. Sebagai ilustrasi, kampanye Islam Rahmatan lil Alamin yang digerakkan oleh organisasi Islam moderat berhasil menjangkau jutaan pengguna media sosial dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hidup berdampingan dalam damai. Tantangan digital dalam moderasi beragama. Meskipun teknologi menawarkan peluang, tantangan besar muncul dalam bentuk hoaks, ujaran kebencian, dan ekstremisme yang tersebar di dunia maya. Media digital seringkali menjadi tempat munculnya informasi yang memecah belah masyarakat, terutama melalui fenomena echo chamber, di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang memperkuat bias mereka. Hal ini dapat memicu radikalisasi dan konflik antar kelompok agama. Hoaks seperti isu pelarangan azan seringkali memancing emosi dan konflik tanpa dasar yang kuat. Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan prinsip tabayyun, klarifikasi, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Kasus nyata di mana konflik antaragama di suatu daerah dipicu oleh berita palsu tentang penghinaan agama menunjukkan dampak destruktif dari rendahnya literasi digital. Oleh karena itu,
diperlukan upaya edukasi dan kolaborasi lintas agama untuk menangani tantangan ini. Literasi digital untuk moderasi beragama. Literasi digital adalah salah satu kunci untuk mendorong moderasi beragama di era teknologi. Dalam kajian modern, literasi digital melibatkan kemampuan individu untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan anjuran untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Pelatihan literasi digital, seperti yang dilakukan. 1. Peran teknologi dalam moderasi beragama. Teknologi memainkan peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama melalui berbagai saluran digital. Konsep umatan wasathan, umat yang moderat, dalam Islam dapat diterjemahkan ke dalam dunia digital melalui platform seperti aplikasi mobile, learning management system, LMS, dan situs web berbasis pendidikan. Secara teknis, aplikasi seperti Muslim Pro tidak hanya menyediakan jadwal salat tetapi juga konten moderasi seperti hadis dan tafsir Al-Quran yang menekankan nilai toleransi. LMS seperti Moodle dapat diadaptasi untuk menyediakan modul pembelajaran tentang moderasi beragama yang interaktif dan berbasis gamifikasi untuk meningkatkan partisipasi. Selain itu, jurnal seperti Journal of Interreligious Studies atau Islamic Moderation in the Digital Era dapat digunakan sebagai rujukan untuk membuat konten yang berbasis penelitian dan relevan dengan konteks sosial. Platform seperti Zoom atau Microsoft Teams memungkinkan penyelenggaraan webinar dengan peserta lintas agama, yang bisa menjadi ruang diskusi mengenai moderasi di era teknologi. Kampanye digital dapat memanfaatkan fitur analytics di media sosial seperti Instagram Insights atau Facebook Analytics untuk memahami efektivitas pesan yang disampaikan dan memastikan konten yang relevan dapat diterima audiens dengan baik. 2. Tantangan digital dalam moderasi beragama. Tantangan moderasi beragama di dunia digital meliputi hoaks, ujaran kebencian, dan paham ekstremisme. Secara operasional, mendeteksi dan mengatasi tantangan ini memerlukan literasi digital yang kuat serta penggunaan teknologi deteksi otomatis. Aplikasi seperti Turnback Hoax yang dikembangkan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mafindo, dapat membantu pengguna memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. LMS berbasis literasi digital dapat mencakup modul yang mengajarkan teknik verifikasi fakta menggunakan alat seperti Google Fact Check Explorer, TinEye untuk pencarian gambar terbalik, dan analisis metadata konten. Organisasi juga dapat menggunakan Artificial Intelligence, AI, untuk memantau dan mendeteksi ujaran kebencian secara otomatis di media sosial. Teknologi NLP, Natural Language Processing, memungkinkan algoritma memahami pola kebencian dan mencegah penyebarannya lebih lanjut. Kasus seperti penanganan hoaks, pelarangan azan, yang pernah menciptakan konflik dapat dijadikan studi untuk menunjukkan bagaimana kolaborasi teknologi, komunitas, dan pemerintah mampu meredam dampak negatif informasi palsu. 3. Literasi digital untuk moderasi beragama. Meningkatkan literasi digital untuk mendukung moderasi beragama dapat dilakukan dengan menggunakan LMS dan modul pelatihan berbasis online. LMS seperti Edmodo atau Google Classroom dapat digunakan untuk memberikan pelatihan kepada pendidik, tokoh agama, dan masyarakat umum tentang cara mengidentifikasi hoaks, menganalisis konten, dan memanfaatkan teknologi secara positif. Modul dapat mencakup tutorial penggunaan alat cek fakta, teknik membangun narasi positif, dan etika bermedia sosial. Jurnal seperti Digital Literacy and Religious Harmony dapat dijadikan panduan untuk menciptakan modul yang relevan. Selain itu, game edukasi berbasis literasi digital seperti Factitious dapat digunakan untuk melatih pengguna dalam membedakan berita benar dan palsu. Studi kasus dari program nasional seperti e-Siberkreasi
menunjukkan bahwa pelatihan intensif yang menggunakan LMS mampu meningkatkan pemahaman literasi digital hingga 80% di kalangan peserta. 4. Media sosial sebagai alat dakwah moderat. Media sosial dapat dioptimalkan sebagai alat dakwah moderat dengan menggunakan strategi berbasis data dan teknologi kreatif. Dalam hal ini, penting untuk memanfaatkan fitur seperti scheduled posts pada platform seperti Hootsuite untuk mengelola distribusi konten secara konsisten. Desain grafis yang menarik menggunakan aplikasi seperti Canva atau Adobe Spark dapat membantu menciptakan pesan yang menarik perhatian generasi muda. Penggunaan algoritma media sosial juga dapat diarahkan untuk memperkuat narasi moderasi. Dengan memanfaatkan hashtag seperti Islam damai atau toleransi beragama, penyebaran konten menjadi lebih terfokus pada audiens yang relevan. Kampanye seperti #toleransi berhasil menjangkau jutaan pengguna dengan kombinasi infografis, video pendek, dan cerita inspiratif dari tokoh lintas agama. Sebagai tambahan, media sosial juga memungkinkan pembuatan komunitas digital seperti grup diskusi lintas agama yang dapat menguatkan interaksi antar umat melalui ruang virtual yang inklusif. 5. Desain dan pelaksanaan kampanye moderasi beragama. Desain dan pelaksanaan kampanye moderasi beragama membutuhkan pendekatan berbasis strategi pemasaran digital. Langkah pertama adalah merancang pesan yang relevan menggunakan teori seperti AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, untuk menarik perhatian audiens. Konten dapat dibuat menggunakan alat seperti Final Cut Pro atau DaVinci Resolve untuk menghasilkan video yang profesional. Untuk distribusi, kampanye dapat menggunakan berbagai saluran seperti Facebook Ads atau Google Ads untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Evaluasi keberhasilan kampanye dapat dilakukan dengan memanfaatkan Google Analytics untuk melacak interaksi dan dampak dari konten yang disebarkan. Sebagai contoh, kampanye Damai di Dunia Maya berhasil menciptakan dampak positif dengan memanfaatkan algoritma iklan yang menargetkan pengguna berdasarkan minat mereka terhadap isu sosial. 6. Kolaborasi digital untuk moderasi beragama. Kolaborasi digital adalah kunci untuk memperkuat moderasi beragama melalui teknologi. Platform seperti Slack atau Microsoft Teams dapat digunakan untuk mengorganisasi tim lintas agama dalam merancang dan melaksanakan program moderasi. Pembentukan komunitas daring melalui grup Facebook atau LinkedIn memungkinkan diskusi dan berbagi ide yang konstruktif. Proyek Harmoni Online, misalnya, menggunakan LMS berbasis kolaborasi untuk menyediakan modul pelatihan moderasi beragama bagi peserta dari berbagai latar belakang agama. Teknologi blockchain bahkan dapat digunakan untuk memastikan transparansi dalam penggalangan dana untuk kampanye moderasi, sehingga membangun kepercayaan di antara peserta. Studi kasus dari komunitas lintas agama di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan teknologi kolaboratif secara efektif dapat mengatasi konflik dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Peran teknologi dalam moderasi beragama. Teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama. Dalam operasionalnya, aplikasi mobile seperti Islamic Moderation App dapat dikembangkan untuk menyediakan konten pendidikan moderasi beragama, seperti hadis tentang toleransi, video pendek, dan kuis interaktif. Platform Learning Management System, LMS, seperti Moodle dapat disesuaikan untuk menyediakan kursus moderasi dengan fitur diskusi forum lintas agama. Selain itu, jurnal seperti Digital Islamic Studies Journal dapat menjadi referensi untuk mendukung pengembangan materi berbasis penelitian. Teknologi AI dapat diterapkan untuk merekomendasikan konten yang relevan dengan minat pengguna, sehingga memperkuat pesan moderasi. Prompt operasional.
Rancang aplikasi mobile dengan fitur edukasi interaktif berbasis moderasi beragama yang mencakup video, kuis, dan forum diskusi. Tantangan digital dalam moderasi beragama. Menghadapi tantangan seperti hoaks dan ujaran kebencian memerlukan literasi digital yang kuat. Aplikasi seperti Hoaxbooster dapat membantu pengguna memeriksa kebenaran informasi dengan menggunakan teknologi pencarian gambar terbalik atau metadata analisis. LMS seperti Edmodo dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan khusus tentang cara mendeteksi konten ekstremisme dan hoaks. Operasional teknis mencakup implementasi sistem berbasis NLP, Natural Language Processing, untuk memantau ujaran kebencian di media sosial. Misalnya, analisis teks otomatis yang mendeteksi kata-kata berpotensi ekstremis dapat digunakan untuk memblokir atau mengedukasi pengguna. Prompt operasional. Bangun modul LMS yang melatih pengguna dalam memverifikasi berita menggunakan alat seperti Google Fact Check Explorer. Literasi digital untuk moderasi beragama. Pengembangan literasi digital dapat dilakukan dengan kursus berbasis LMS atau aplikasi. Misalnya, LMS Google Classroom dapat digunakan untuk mengajarkan teknik deteksi hoaks melalui tutorial video dan kuis adaptif. Penggunaan alat seperti Canva untuk membuat kampanye visual dan Factitious untuk pelatihan membedakan berita palsu adalah langkah operasional yang efektif. Jurnal seperti Digital Media Ethics dapat mendukung konten edukasi dengan teori dan data empiris. Prompt operasional. Desain kursus literasi digital yang mencakup tutorial alat cek fakta, video interaktif, dan latihan praktis mendeteksi hoaks. Media sosial sebagai alat dakwah moderat. Media sosial dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan fitur seperti Hotsuite untuk menjadwalkan konten dakwah moderat secara konsisten. Pembuatan konten visual menggunakan Adobe Spark atau Canva dapat menarik perhatian audiens muda. Teknologi analitik seperti Instagram Insights memungkinkan pengelolaan kampanye berbasis data, memastikan konten menjangkau audiens yang relevan. Kolaborasi antar platform dapat menciptakan kampanye lintas platform yang efektif. Prompt operasional. Rancang strategi media sosial berbasis analitik untuk menyebarkan pesan moderasi beragama dengan kombinasi infografis, video pendek, dan cerita tokoh lintas agama. Desain dan pelaksanaan kampanye moderasi beragama. Desain kampanye memerlukan langkah terorganisir mulai dari pembuatan konten hingga evaluasi. Aplikasi seperti DaVinci Resolve dapat digunakan untuk membuat video berkualitas tinggi. Distribusi konten dapat dilakukan melalui Google Ads atau Facebook Ads, dan efektivitasnya dapat diukur menggunakan Google Analytics. Kampanye seperti Paaceful Digital Movement dapat melibatkan semua kalangan dengan pendekatan interaktif seperti diskusi langsung atau webinar. Prompt operasional. Bangun kampanye digital tentang moderasi beragama dengan kombinasi video, infografis, dan platform diskusi interaktif. Kolaborasi digital untuk moderasi beragama. Platform seperti Slack atau Microsoft Teams dapat mendukung kolaborasi digital antar tim lintas agama. Komunitas online berbasis forum seperti Reddit atau grup Facebook dapat digunakan untuk diskusi dan berbagi ide tentang moderasi beragama. Proyek berbasis LMS dapat melibatkan modul kolaboratif di mana peserta dapat berbagi pengalaman melalui fitur diskusi grup. Prompt operasional. Desain platform kolaborasi digital untuk mendukung diskusi lintas agama dan pelatihan moderasi berbasis LMS. Istilah dan penjelasan. LMS, Learning Management System Platform untuk mengelola pembelajaran daring. Operasional, Google Classroom,
Moodle. AI, Artificial Intelligence teknologi yang memungkinkan analisis data otomatis. Operasional, rekomendasi konten moderasi di aplikasi. Fact-checking tools, Alat Untuck Memberifacasi Burrito. Operational, Google Fact Check Explorer, TinEye. Social Media Analytics, Alat Analytic Media Social. Operational, Instagram Insights, Facebook Analytics. Campaign Tools, aplikasi untuk kampanye digital. Operasional, Hootsuite, Canva, Google Ads. Prompt dapat digunakan untuk setiap istilah untuk mengembangkan lebih lanjut. Apakah Anda ingin elaborasi lebih lanjut? Penjelasan ini memberikan pendekatan teknis operasional yang mendalam untuk setiap pokok bahasan, didukung oleh contoh aplikasi, LMS, jurnal ilmiah, dan inovasi teknologi lainnya. Apakah ada aspek yang perlu diperluas lebih lanjut? Daftar istilah dan operasional tekniknya. 6. Moderasi algoritmik. Penjelasan, proses menggunakan algoritma berbasis AI untuk mempromosikan konten moderat di platform digital. Operasional. Applikasi gunakan YouTube rekommendationsapi untuk memfilter video moderasi beragama yang sesuai. LMS berbasis AI seperti Brigspatch dapat mempersonalisasi materi pembelajaran moderasi sesuai kebutuhan pengguna. Prompt. Rancang algoritma berbasis AI untuk merekomendasikan konten moderasi beragama secara otomatis di media sosial. 7. Dashboard analitik moderasi. Penjelasan, platform terpusat untuk memantau efektivitas kampanye moderasi beragama menggunakan data analitik. Operasional. Aplikasi, Google Data Studio atau Tableau untuk membuat dashboard yang memvisualisasikan data dari berbagai platform kampanye. LMS, integrasi fitur analitik dalam LMS untuk memantau keterlibatan peserta dalam kursus moderasi. Prompt. Buat dashboard analitik interaktif untuk melacak performa konten moderasi di media sosial. 8. Sistem verifikasi konten moderasi. Penjelasan, teknologi untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum dibagikan kepada publik. Operasional. Aplikasi, Claim Booster untuk memeriksa validitas klaim dalam berita. LMS, modul pelatihan berbasis verifikasi berita menggunakan factcheck.org sebagai referensi. Prompt. Desain sistem verifikasi berbasis AI untuk memastikan keabsahan konten moderasi beragama sebelum dipublikasikan. 9. Jurnal moderasi beragama. Penjelasan, publikasi daring yang menyediakan referensi penelitian terkini tentang moderasi beragama. Operasional. Aplikasi, OJS, Open Journal Systems, untuk mengelola dan mendistribusikan jurnal moderasi. Prompt. Bangun e-jurnal dengan konten penelitian moderasi beragama berbasis OJS yang mudah diakses dan terorganisir. 10. Forum digital kolaborasi lintas agama. Penjelasan, tempat daring untuk diskusi lintas agama, berbagi pengalaman, dan menyebarkan nilai moderasi. Operasional. Aplikasi, Discourse atau Slack untuk mendukung diskusi moderasi secara terstruktur. Prompt. Kembangkan forum daring lintas agama dengan fitur diskusi, berbagi konten, dan moderasi komunitas. 11. Gamifikasi pembelajaran moderasi. Penjelasan, menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran moderasi. Operasional. Aplikasi, gunakan Kahoot atau Quizizz untuk membuat kuis interaktif berbasis moderasi. LMS,
integrasikan fitur gamifikasi seperti papan skor dan penghargaan digital. Prom. Desain kuis interaktif berbasis gamifikasi untuk mengajarkan prinsip moderasi beragama. 12. Chatbot edukasi moderasi. Penjelasan, bot otomatis yang menjawab pertanyaan terkait moderasi beragama secara real-time. Operasional. Aplikasi, Dialogflow atau ChatGPT API untuk membuat chatbot yang dapat menjelaskan nilai moderasi beragama. Prom. Rancang chatbot berbasis AI yang mampu memberikan penjelasan tentang konsep moderasi beragama dan menjawab pertanyaan secara interaktif. 13. Kampanye video moderasi berbasis AI. Penjelasan, produksi video moderasi yang dioptimalkan dengan teknologi AI untuk menjangkau audiens lebih luas. Operasional. Aplikasi, Pictory AI untuk membuat video otomatis dengan skrip yang relevan. Prom. Kembangkan kampanye video berbasis AI untuk mempromosikan toleransi dan moderasi di berbagai platform digital. 14. Virtual Reality, VR, untuk moderasi. Penjelasan, teknologi VR untuk mensimulasikan pengalaman interaktif lintas agama dan budaya. Operasional. Aplikasi, gunakan Unity untuk mengembangkan lingkungan VR yang mendukung simulasi keragaman agama. Prom. Bangun simulasi VR yang memungkinkan pengguna memahami pentingnya moderasi melalui pengalaman interak. 15. Pengelolaan Big Data moderasi. Penjelasan, pemanfaatan data besar untuk mengidentifikasi tren dan pola moderasi beragama di media sosial. Operasional. Aplikasi, gunakan Hadoop atau Apache Spark untuk analisis data besar tentang percakapan moderasi. Prom. Rancang sistem Big Data untuk menganalisis tren konten moderasi beragama di platform digital. Apakah Anda ingin memperluas salah satu istilah ini lebih dalam?